Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati UPT SMP Negeri 1 Ngelegok, yang kami banggakan anak-anak kelas 7, 8, 9 yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada saat ini kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang istimewa, yaitu motivasi song-song Ramadan. Kita akan menyambut datangnya bulan yang paling mulia di dalam Islam ini. Kenapa bulan Ramadan itu begitu mulia? Karena di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, jaminan pembebasan dari api neraka. Bagi siapa? Yaitu bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan bulan Ramadan ini tercermin di dalam hadis Nabi, kullu amali ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal manusia ini adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku, kata Allah, dan aku, Allah, yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Ini anak-anak, ini merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung, hubungan khusus antara Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena keistimewaan bulan Ramadan saking istimewanya, maka ya tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menampakkan kerinduannya di dalam lantunan doa, yaitu doa yang terkenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban keberkahan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa ini Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Ini bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain apa? Yaitu dengan memperbanyak puasa. Mengingat pentingnya bulan Ramadan, maka ada hal pertama yang perlu kita amati, yang perlu kita tinjau, yaitu mempersiapkan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini atau belum? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini apakah kegembiraan duniawi, gembira untuk mencari pahala, atau kegembiraan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu Ramadan itu tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat pun momen bulan Ramadan itu juga beriringan perubahan seperti aktivitas sosial dan ekonomi, seperti misalnya pedagang, pengusaha. Kadang Ramadan ini bisa dijadikan berkah materi juga kan, untuk meningkatkan omset perdagangan usaha mereka. Momen jelang Lebaran misalnya, kita yang sebagai pelajar mungkin ada kegiatan buka bersama, kemudian kita sering meninggalkan tarawih karena mengunjungi toko-toko untuk membeli pakaian, sandal, sandang, dan semacamnya. Dalam situasi seperti ini, maka sejauh mana hati kita tetap dan bisa fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh
ke dalam kesibukan yang bisa melalaikan kita. Nah, seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa aktivitas kita di bulan Ramadan ini adalah sebagai bagian dari ibadah. Bagaimana kita meningkatkan ibadah dengan tanpa ujub atau pamer? Bagaimana kita membantu sesama tanpa mengharap imbalan dengan ikhlas artinya? Nah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Huniyah itu memberikan beberapa konsep untuk menyambut bulan Ramadan agar hati kita tertata. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyucikan diri dari dosa, bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Baik kesalahan yang kita lakukan ada kaitannya dengan hablum minallah, kaitannya dengan Allah, atau kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama. Nah, imbauan Syekh Abdul Qadir ini sangat bagus ya anak-anak ya. Sebab jika hendak bertemu kawan misalnya, kita ketemu teman ya, maka kita merasa perlu untuk tampil bersih kan. Kita perlu berdandan, kita perlu mempersiapkan diri. Itu kalau kita bertemu dengan teman, apalagi teman yang istimewa misalnya. Apalagi kita gambarkan seperti bila kita menjumpai hari-hari yang penuh keistimewaan, tidak hanya satu hari, bahkan sebulan penuh kita bersama bulan Ramadan. Maka yang kita siapkan pun harus lebih dari hari-hari yang lalu, hari-hari yang biasa. Kita bedakan dengan hari-hari yang lalu. Nah, kemudian kita lakukan introspeksi diri. Kita evaluasi bagaimana perilaku kita. Apakah perilaku buruk atau baik ini ada yang lebih besar buruknya, maka kita harus memperbaikinya. Kalau seperti itu, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Nah, kita banyak-banyak baca istighfar, kita perbanyak baca sholawat. Nah, dengan demikian Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, ya kan? Tapi juga ada nilai ketulusannya. Nah, dengan bahasa lain gini, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar, kenapa lancar? Ya karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib atau sunnah, maupun nanti kita menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Nah, kemudian berkah. Kenapa berkah? Sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian jangan sampai, kita harus hati-hati ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tapi dapat kritikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kritikan tersebut? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Nah, maka puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri kita ditempa ya dalam menguasai hawa nafsu. Nah, puasa ini secara bahasa kan imsak, menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya adalah menjerumuskan. Nah, semoga kita termasuk yang selamat dari akhlak-akhlak yang tidak baik dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang bermanfaat bagi semua orang. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.